and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan kembali membahas film epik berjudul Road Games yang dirilis pada tahun 2015. Film ini merupakan thriller psikologis yang membawa kita ke jalanan sepi di pedesaan Prancis. Ceritanya mengikuti seorang backpacker asal Inggris yang terjebak dalam perjalanan penuh kecurigaan, orang-orang asing dan bahaya yang gak pernah dia duga sebelumnya. Tanpa banyak jump scare, film ini bermain di rasa nggak nyaman, misteri, dan kejutan di akhir cerita yang bikin kita mikir dua kali soal siapa yang sebenarnya bisa dipercaya. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan adegan seseorang yang terlihat sedang mengurus sebuah mayat di suatu tempat terpencil. Tak lama kemudian tubuh itu dimutilasi lalu langsung dikubur, seolah ingin menghilangkan semua jejak. Setelah itu cerita berpindah ke seorang pria bernama Jack. Dia terlihat berdiri di pinggir jalan sambil menunggu tumpangan. Situasinya terasa janggal karena ada rambu jalan yang dengan jelas memperingatkan agar tidak memberi tumpangan pada siapapun di jalan ini. Entah apa maksud peringatan tersebut. Yang jelas setiap mobil yang lewat, baik pendatang maupun warga sekitar, tidak ada satupun yang mau berhenti untuk Jack. Jack yang sendirian hanya bisa pasrah sambil menahan emosinya. Dia pun terus berjalan hingga akhirnya melihat seorang pria dan wanita sedang bertengkar di tengah jalan. Tak lama setelah itu si pria pergi begitu aja, meninggalkan wanita tersebut sendirian. Setelah berbincang, Jack mengetahui bahwa wanita itu bernama Veronique. Dia orang Prancis, namun fasih berbahasa Inggris. Sementara Jack sendiri berasal dari Inggris dan sama sekali tidak mengerti bahasa Prancis. Dan kebetulan saat itu Jack memang sedang berada di Prancis. Veronique kemudian menceritakan bahwa saat hendak pulang, Jack dirampok oleh sekelompok preman di jalan. Uangnya, ponsel bahkan mobil yang dia kendarai ikut dirampas. Untungnya paspor Jack masih tersisa. Sementara itu Veronique tinggal sendirian dan berencana pindah ke negara lain karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dia juga mengatakan bahwa kedua orang tuanya meninggal karena penyakit kronis. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan. Sambil menghangatkan tubuh, Veronique bercerita bahwa belakangan ini dia sedang berlatih membuat tanda tangan. Keesokan paginya, Jack terbangun dan menyadari bahwa Veronique sudah tidak ada di sampingnya. Ternyata wanita itu sedang mandi di sebuah danau. Melihat hal itu, Jack pun ikut menceburkan diri ke dalam air. Setelah mandi bersama, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalanan. Saat hampir putus asa, sebuah mobil akhirnya berhenti dan menawarkan tumpangan. Pria itu mengatakan bahwa dia hanya bisa mengantar sejauh yang dia bisa. Namun anehnya, Veronique justru terlihat tidak nyaman dan merasa takut pada pria tersebut. Pria itu bernama Grizzard, seorang warga asli di daerah tersebut. Dia tidak terlalu lancar berbahasa Inggris, sehingga dia memutuskan untuk membawa Jack dan Veronique menginap di rumahnya terlebih dahulu dan bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris. Jack tidak punya banyak pilihan dan akhirnya menerima ajakan itu. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh istri Grizzard yang bernama Mary. Mary kemudian mengantar Jack ke kamar tidurnya. Sementara Grizzard mengantar Veronique ke kamar lain. Karena kelelahan, Jack langsung merebahkan diri di atas kasur dan tertidur. Saat Jack terbangun, malam pun sudah tiba. Rasa penasarannya tertuju pada sebuah kotak bertuliskan nama Grizzard. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat foto-foto lama Grizzard dan Mary saat masih muda. Namun bukan hanya itu, Jack juga menemukan foto seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan di dalam kotak tersebut.
Dari apa yang dia lihat sebelumnya, Jack yakin bahwa Grizzard dan Mary tidak sendirian di rumah itu. Meski begitu, baik Jack maupun Veronique tidak pernah melihat anak laki-laki ataupun perempuan di dalam rumah tersebut. Jeune gens, le dîner. I'm just finishing up here. Bon appetit. It's a nail right on the same. I'm sorry, Ricky. And buried in several boxes. Setelah makan malam, Jack sengaja menghampiri Veronique yang sedang merokok di teras. Untuk semakin dekat, Veronique bercerita bahwa dia pernah punya seorang adik laki-laki. Namun sayangnya adiknya meninggal tertabrak traktor saat mereka bermain petak umpet di ladang. Malam itu Jack kembali masuk ke rumah dan menemani Grizzard menonton TV. Di sana Jack mengatakan bahwa dia harus segera pergi karena ingin pulang ke Inggris untuk menemui keluarganya. Sementara itu Veronique juga berencana pindah ke negara lain untuk memulai hidup yang baru. Tak lama kemudian Jack pun menanyakan tentang anak Grizzard. Namun dengan nada aneh, Grizzard justru menjawab bahwa dia tidak punya anak sama sekali. Jawaban itu langsung membuat Jack teringat pada foto anak-anak yang dia lihat di dalam kotak. Dan tentu saja dia merasa terkejut. Meski curiga, Jack memilih tidak memperpanjang masalah dan langsung pergi tidur. Voyage beaucoup, tu vois, alors ça dépend. Yes. Keesokan paginya Jack bangun dan mandi sebelum berniat meninggalkan rumah. Namun suasana rumah terasa aneh dan sangat sepi. Yang lebih mengganggu, Veronique juga tidak terlihat dimanapun. Saat Jack mulai diliputi pikiran buruk, Grizzard tiba-tiba muncul sambil membawa palu. Dia mengatakan bahwa Veronique sudah pergi sejak pagi dan memilih tidak membangunkan Jack karena dia masih tertidur. Penjelasan itu justru membuat Jack semakin curiga, meski Grizzard berdalih bahwa palu itu digunakan untuk memperbaiki pintu lemari. Akhirnya Jack mulai mempercayai ucapan Grizzard setelah melihat sepucuk surat yang katanya ditinggalkan oleh Veronique. Where's Mary? It's not here. Just leave now. Setelah membaca surat tersebut, Jack merasa sangat sedih. Namun tanpa disadari dari surat tersebut, Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, tanda tangan Veronique di surat itu tidak sama dengan yang pernah dia perlihatkan saat mereka terdampar di jalan. Sayangnya, tepat ketika Jack hampir memahami kejanggalan itu. Saat terbangun, Jack mendapati dirinya sudah berada di bak sebuah mobil pickup, kendaraan yang sama seperti yang terlihat di awal film. Dari sini terungkap bahwa Jack diculik dan diikat oleh seorang pria parubaya bernama Delacroix. Jack pun sadar bahwa dia kini berada di sarang seorang psikopat. Delacroix tidak banyak bicara, bahkan sempat memberinya sepiring makanan. Ancaman-ancaman yang dia lontarkan ternyata hanyalah tipuan, tujuannya agar Jack tidak melawan. Setelah itu ikatan di tangan Jack dilepas, lalu Delacroix memotretnya dengan kamera. Entah tujuannya untuk apa. Tak lama kemudian Jack kembali diseret ke dalam pickup dan mulutnya ditutup dengan lakban. Belum berhenti sampai di situ, Delacroix juga berniat menyuntikkan obat bius menggunakan suntikan yang sudah dia siapkan. Beruntung tepat sebelum suntikan itu diberikan, perhatian Delacroix teralihkan ke kompor yang masih menyala dan mengeluarkan asap. Momen itu langsung dimanfaatkan Jack untuk kabur sejauh mungkin dari pria tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, Jack akhirnya kembali ke rumah Grizzard. Di sana dia melihat Mary dan Grizzard sedang bersiap pergi. Begitu keduanya meninggalkan rumah, Jack langsung masuk dan mencari Veronique. Dan benar saja, Veronique ternyata dikurung di salah satu kamar. Tanpa buang waktu, Jack pun segera membebaskannya. Namun malangnya Mary dan Grizzard tiba-tiba kembali ke rumah. Meski begitu, Jack dan Veronique berhasil melarikan diri. That girl cannot leave this.
Sayangnya pelarian mereka segera disadari oleh Mary dan Grizzard. Keduanya panik dan langsung mengejar menggunakan mobil, sementara Jack dan Veronique hanya bisa berlari, yang membuat mereka akhirnya tak punya banyak kesempatan untuk lolos. Pas bien loin à pied. Akhirnya Jack dan Veronique tidak punya pilihan lain selain menghadapi Mary dan Grizzard. Namun Veronique masih belum menyerah. Dia langsung mengajak Jack kabur ke sebuah kabin dan memutuskan bersembunyi di sana. Tanpa mereka sadari, kabin itu ternyata milik Delacroix. Lebih buruknya lagi, Delacroix juga tiba di tempat itu. Dia terlihat kebingungan saat Veronique muncul di hadapannya. Di saat yang sama, Jack mengancam Delacroix dengan senapan. Namun naas Delacroix terpeleset dan tercocol besi tajam, hingga dia pun tewas di tempat. Entah apa yang sebenarnya direncanakan Veronique. Yang jelas dia menyembunyikan Jack di balik terpal. Bahkan setelah Delacroix mati, Veronique masih merasa belum puas dan mencocolkan pisau ke dadanya. Tak lama kemudian Grizzard dan Mary masuk ke dalam kabin. Grizzard langsung berbicara dalam bahasa Prancis dengan Veronique. Dan disitulah terungkap kebenarannya. Veronique memanggil Grizzard dengan sebutan ayah. Grizzard masih bisa membayangkan wajah Veronique saat kecil. Itu artinya Veronique telah berbohong pada Jack sejak awal. Begitu juga dengan Grizzard yang mengaku tidak punya anak, padahal Veronique adalah putrinya sendiri. Di titik ini terungkap bahwa Veronique adalah seorang pembunuh berantai alias psikopat yang bisa membunuh siapa saja tanpa alasan yang jelas. Bahkan adik laki-lakinya sendiri dia bunuh dengan brutal, lalu dimutilasi setelah mereka bermain petak umpet. Itulah sebabnya adegan pembuka film memperlihatkan mayat dan pelakunya, dan orang itu ternyata adalah Veronique. Sayangnya Jack sudah terlanjur percaya dan tidak mau mendengar penjelasan dari Mary dan Grizzard, yang sebenarnya mereka adalah orang tua dari Veronique. I was trying to protect you. Trop loin, ma chérie. Saat Mary mencoba menjelaskan semuanya dalam bahasa Inggris, Veronique justru memukulinya hingga pingsan. Kini hanya Grizzard yang tersisa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah. Veronique dan Jack pun meninggalkannya begitu saja. Menjelang akhir film, Veronique membawa Jack pergi meninggalkan negara itu dengan senyum bahagia. Jack pun terlihat senang, tanpa menyadari bahwa suatu hari nanti, dia bisa juga akan dibunuh oleh wanita psikopat itu. Sebenarnya sejak awal film kita sudah diberi petunjuk lewat rambu jalan yang melarang memberi tumpangan pada siapapun. Rambu-rambu itu dibuat karena apa yang sudah dilakukan oleh Veronique sebelumnya. Dia berkali-kali kabur dari orang tuanya, hingga Grizzard terpaksa memasang rambu tersebut agar tak ada yang memberi tumpangan pada putrinya. Mereka melakukan itu bukan hanya agar Veronique tidak dipenjara, tapi juga untuk mencegah semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan. Karena itulah Grizzard membayar Delacroix, seorang penjagal, untuk membius Jack dan membawanya ke pelabuhan. Namun mereka sadar Jack tidak akan percaya jika kebenaran itu disampaikan secara langsung. Apalagi sejak awal Veronique sudah memainkan peran sebagai korban, yang membuat Jack sepenuhnya mempercayainya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memanipulasikan. Di akhir cerita kita dikasih lihat kalau orang paling berbahaya di film ini bukan pembunuh di pinggir jalan, tapi sosok yang sejak awal terlihat lemah dan butuh pertolongan. Plot twistnya nunjukin kalau Veronique adalah pembunuh berantai, dan semua kisah sedih yang dia ceritakan ke Jack hanyalah cara buat memancing empati. Jack yang dari awal cuma pengen pulang dengan selamat, justru terjebak karena terlalu percaya kepada seorang wanita. Bahkan setelah kebenaran terungkap, dia tetap pergi bersama Veronique, tanpa sadar kalau dirinya juga sedang menuju akhir yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Intinya film ini ngomongin soal bahaya kepercayaan pada orang asing, dan bagaimana penampilan polos bisa jadi topeng paling mematikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.